Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, di lapangan terbuka di dunia kemuliaan, Jutaan ahli waris sering membaca buku hitam mereka, melihat catatan pertempuran Luo Feng dalam peringkat ahli waris tahap ketiga. Hari ini adalah hari ketiga sejak Luo Feng mulai menerima tantangannya. Dia telah bertempur sebanyak 2.700 pertempuran, 2.682 kemenangan, 18 kekalahan adalah rekor terbarunya. Mengapa Kaisar Sungai Pedang ini begitu kuat? Tanya seorang penantang. Sepertinya saya akan kehilangan 1 poin kemuliaanku. Saya selalu sangat berhati-hati dalam hal mengundang orang lain untuk bertarung di dunia pertempuran. Saya tidak pernah memilih siapapun yang peringkatnya lebih tinggi dariku. Berkat kehati-hatianku, saya telah mengumpulkan 51 poin kemuliaan sampai hari ini. Sekarang saya akan kehilangan 1 poin begitu saja. Dengan kecepatan ini, Kaisar Sungai Pedang pasti telah mengumpulkan banyak poin kemuliaan. Kau tidak perlu bilang. Saya pikir saya juga akan kehilangan poin kemuliaanku. Siapa yang tahu bahwa manusia ini begitu kuat? Kata makhluk besar berwujud monster laut. Dia tampak getir. Ratusan ribu ahli waris yang telah menantangnya akan menderita kerugian besar. Meskipun saya tidak menantangnya, saya bisa memahami pemikiran semua orang. Kata yang lain. Betapa menyenangkannya jika bisa mempermalukan Kaisar Sungai Pedang yang legendaris, yang merupakan penguasa sektor yang sangat kuat, bahkan tanpa bantuan eksternal. Hampir setiap percakapan di alun-alun terbuka tentang Kaisar Sungai Pedang, para pewaris sangat kesal. Bahkan saat ahli waris berbicara, tingkat kemenangan Luo Feng naik tajam. 2.779 menang, 19 kekalahan, dan sekarang sudah 2.889 menang, 19 kekalahan. Setelah pertempuran ini, kekuatan Luo Feng telah meyakinkan banyak ahli waris Pulau Bauhinia. Tanpa bantuan eksternal, Luo Feng sebagai penguasa sektor mampu berdiri di puncak petarung tahap ketiga selama pertempuran di dunia pertempuran. Beberapa negara adidaya di alam semesta telah memperhatikan Luo Feng sejak lama. Begitu sejumlah besar tantangan dimulai, banyak ahli waris mengirim informasi kembali ke klan mereka. Di depan istana Serigala Langit yang megah, suara gemuruh menggetarkan seluruh area yang dipenuhi dengan api sebesar bintang. Bono! Bono! Mata Master Serigala Langit penuh dengan kebencian. Manusia, Kaisar Sungai Pedang tidak boleh hidup. Mengintai di antara gampan di depan istana Serigala Langit, bayangan ular raksasa itu dibuat khawatir oleh kemarahan Master Serigala Langit. Pemahaman hukumnya begitu mengejutkan. Dia salah satu yang terbaik di antara pewaris tahap ketiga. Master Serigala Langit meraung. Dia bisa membandingkan dirinya dengan bakat tak tertandingi yang tak terhitung banyaknya dari berbagai ras. Dia pasti akan memenuhi tahap ketiga dari warisan Dewa Binatang. Dan sejauh pemahaman hukumnya, dia juga dekat dengan para kesatria alam semesta. Selama dia mau, dia bisa menjadi petarung abadi kapan saja. Lanjut Master Serigala Langit. Begitu dia menjadi abadi, ditambah dengan poin kemuliaan yang melimpah, ditambah dengan pemahamannya yang sangat dekat dengan para kesatria alam semesta, akan menjadi masalah sederhana baginya untuk menjadi kesatria alam semesta. Maka akan sulit untuk membunuhnya saat itu. Master Serigala Langit segera mengeluarkan perintah. Cepatlah, susun rencana dan laporkan padaku. Kita harus membunuh manusia ini secepatnya. Baiklah. Bayangan ular raksasa itu membungkuk dan berkata dengan hormat. Tiba-tiba, mata hijau Master Serigala Langit menembakkan 2 sinar hijau
mendarat di bayangan ular raksasa. Pergi! Dihapus dari ruang waktu ini, bayangan ular raksasa tiba di ruang waktu di luar kendali Istana Serigala Langit, kemudian teleportasi dan lenyap. Manusia! Gerutu Master Serigala Langit saat dia berdiri di depan istana. Mata hijaunya dipenuhi niat membunuh. Saat aku melihat Kaisar Sungai Pedang sebelumnya, aku tidak menganggapnya serius karena dia hanya seorang penguasa sektor yang tidak penting. Tanpa diduga, dia masih bisa mengalahkan sebagian besar ahli waris di dunia pertempuran, bahkan tanpa bantuan harta dari luar. Pemahaman hukumnya luar biasa berwawasan. Master Serigala Langit sekarang menganggap Kaisar Sungai Pedang sebagai ancaman besar bagi iblis di masa depan. Scene berganti. Di domain bintang yang misterius dan sunyi, dalam kehampaan, riak hitam meluas keluar. Inti dari riak hitam itu adalah tahta hitam besar yang berdiri puluhan ribu mil. Di bagian atas punggung tahta, 18 tengkorak emas dari berbagai ras tertanam. Tahta hitam berada di inti dari riak hitam tak berujung yang menutupi miliaran mil dari kehampaan. Tuan, makhluk agung dengan 9 ekor kalajengking berbaring di ambang riak, suaranya menembus riak. Ini adalah berita dari ahli waris klan kita di sekolah Dewa Leluhur. Manusia Kaisar Sungai Pedang telah setuju untuk terlibat dalam ratusan ribu pertarungan. Saat ini dia hanya kalah 19 dari 2.781 pertempuran. Dia tanpa diragukan pewaris terbaik tingkat Kaisar Abadi di Pulau Bauhinia. Dan diprediksi bahwa dia akan dapat menukar poinnya dengan sejumlah peluang warisan yang mengejutkan. Saat mungkin bahwa dia akan menjadi kesatria alam semesta di masa depan. Hahaha. Tawa yang menembus jiwa terdengar dari tahta hitam. Bakat tak tertandingi telah muncul dari umat manusia, kata suara itu. Dan dia akan menjadi makhluk agung yang tiada tara. Bukan kita, klan penjara, tapi tetangga umat manusia, ras otomat, ras iblis, dan klan serangga yang paling cemas dengan situasi ini. Hahaha. Tunggu dan lihat saja. Upaya pembunuhan yang menargetkan bakat tak tertandingi manusia ini akan segera dimulai. Aku berharap untuk melihat apakah manusia ini akan menjadi makhluk hebat yang tak tertandingi setelah rintangan brutal atau gagal total sepanjang jalan. Hahaha. Ayo, pergi. Tawa dari tahta hitam bergema di ruang waktu. Di akhir gelombang hitam, makhluk besar dengan 9 ekor kalajengking membungkuk dan menghilang. Scene berganti. Dibentuk oleh banyak kristal, sekelompok istana megah menutupi suatu wilayah dalam beberapa tahun jaya. Di dalam gugusan istana kristal, planet, bintang tetap, dan bintang neutron tertanam di mana-mana. Sebuah menara tinggi di antara istana berdiri setinggi 3,2 tahun jaya. Puncaknya yang setajam silet menembakkan sinar terang ke atas ke kedalaman langit berbintang yang tak terbatas. Banyak makhluk agung tinggal di dalam gugusan istana. Di depan menara, 2 kesatria alam semesta berjaga. Mereka memiliki penampilan sempurna dan tubuh sempurna yang ditempa oleh kristal. Mereka berdua memiliki mata emas yang mengeluarkan gelombang tak terlihat ke segala arah dan mengawasi area luas di sekitar menara tinggi. Di dalam menara, tuanku, begitulah situasinya. Seorang makhluk agung berkata, berlutut di aula. Di atas aula berdiri makhluk agung dengan tubuh dewa berkilauan yang terbuat dari kristal, mengenakan jubah emas yang gemerlap saat mata emas di antara kedua alisnya menatap ke bawah. Menarik sekali, kata makhluk agung itu. Umat manusia biasanya menang karena populasi mereka yang besar, dan setiap manusia memiliki potensi yang luar biasa. Betapa tidak terduga bahwa bakat seperti itu telah muncul di antara mereka. Keluarkan perintahku bahwa manusia Kaisar Sungai Pedang telah terdaftar sebagai level tak terkalahkan makhluk dari ras lain. Baik tuanku. Pusat kekuatan alam semesta termasuk 6 ras puncak, aliansi binatang luar angkasa, dan aliansi perbatasan utara semuanya telah menerima berita itu. Saat ini di puncak Pulau Guntur di alam semesta virtual.
Hantu buram berdiri di depan istana Primal Chaos, dan kemudian dia berjalan ke tengah aula dan berkata dengan hormat, "Pemimpin kota Primal Chaos, upaya pembunuhan terhadap Luo Feng hampir pasti. Bagaimana kami harus menanggapi operasi ini? Tolong beri kami instruksi Anda." "Pembunuhan? Bayangan, bagaimana kamu bisa begitu yakin?" kata pemimpin kota Primal Chaos. Terkejut, hantu buram itu berkata, "Kaisar Sungai Pedang telah setuju untuk bertarung dalam lebih 620.000 pertempuran. Dan apakah Anda tidak tahu tentang hasil dari 3.000 pertempuran terakhirnya? Aku sudah lama mengirimi Anda pesan. Luo Feng telah menerima 620.000 pertempuran." Sosok yang mengenakan bola emas keluar dari energi Primal Chaos saat dia menyentuh kekosongan. 3 pesan muncul satu persatu. Jelas, dia belum membaca pesan yang dikirim Kaisar Bayangan kepadanya. "Apa?" Pemimpin kota Primal Chaos berkata dengan heran sambil memegang pesan. "Dia memenangkan 2.979 kali dari 3.000 pertempuran." "Ya, pemimpin kota Primal Chaos," kata Kaisar Bayangan dengan hormat. "Saya tidak berharap dia mencapai itu," kata Kaisar pemimpin kota Primal Chaos. "Luo Feng memiliki masa depan cerah," kata Kaisar Bayangan. "Dia yang bertanggung jawab atas Departemen Intelijen Aliansi Hong dan dikenal karena ketidakpedulian dan kehadirannya yang menakutkan, sekarang tersenyum. Hahaha, lebih dari 620.000 pertempuran." Pemimpin kota Primal Chaos tertawa dan suaranya bergema di istana. "Jika dia mempertahankan tingkat kemenangan, berapa banyak poin kemuliaan yang akan dia peroleh? Dia bisa menukar 100 poin kemuliaan untuk satu warisan, dan dia bisa mendapatkan banyak warisan. Sekolah Dewa Leluhur mungkin akan mengembangkan makhluk tertinggi dari umat manusia kita kali ini." Pemimpin kota Primal Chaos, tidak hanya Luo Feng bisa mendapatkan banyak warisan dengan tingkat kemenangan seperti itu, tapi dia juga menunjukkan seberapa dalam pemahamannya tentang hukum, kata Kaisar Bayangan dengan sedikit membungkuk. "Ras Rangga, ras iblis, dan ras robot pasti akan mencoba membunuhnya dalam waktu dekat sebelum Luo Feng bisa menjadi kesatria alam semesta. Pemimpin kota, apa yang harus kita lakukan?" "Membunuhnya?" Pemimpin kota Primal Chaos mengangguk dan berkata, "Ras iblis, ras rangga, dan ras robot memiliki segala macam metode untuk melakukan itu. Namun, muridku sekarang berada di sekolah Dewa Leluhur, dan mereka hampir tidak dapat melakukan apapun tentang itu. Satu-satunya cara yang layak bagi mereka adalah meminta ahli waris yang kuat untuk membunuh Luo Feng." "Ya," Kaisar Bayangan mengangguk. "Aku akan menemuinya. Dan percayalah pada muridku," kata pemimpin kota Primal Chaos. "Kalau begitu, aku akan pergi sekarang." Kaisar Bayangan membungkuk. "Pergilah," pemimpin kota Primal Chaos mengangguk. Saat ini, ras Rangga, ras iblis, dan ras robot telah berhenti mengamati. Ras Rangga telah menghasilkan rencana untuk melakukan pembunuhan pada Luo Feng. Di dalam dunia maya dari ras Rangga, dikelilingi awan dan kabut tak berujung adalah pulau terapung yang indah. Hidup banyak ratu klan serangga, semuanya dengan sayap indah menyerupai kupu-kupu dan tubuh transparan seperti kristal. Saat mereka bermain, sosok mereka begitu menakjubkan. "Lihat, itu salah satu ras lain," kata salah satu ratu. "Itu klan Kongwan dari aliansi ras serangga kita," kata yang lain. Ratu klan serangga memandangi sosok dengan kutikula menonjol yang memakai topeng, mengenakan baju besi hitam kuno. Prajurit kuat dari klan Kongwan tiba di tengah pulau dalam waktu singkat. Di pulau itu berdiri sebuah istana yang terbuat dari kayu. Pintu terbuka dan pejuang bertopeng dari klan Kongwan masuk tanpa dihentikan oleh para penjaga. "Salam, Master Alam Semesta. Saya Chu Guang dari klan Kongwan," ucap sosok bertopeng sambil membungkuk. Di atas tahta kayu di istana duduk makhluk indah yang bisa memikat jiwa yang paling kuat sekalipun. Kabut warna-warni mengelilinginya. "Kesatria Chu Guang," katanya, suaranya jelas dan merdu. "Apakah kamu tahu apa yang aku ingin kamu lakukan untukku?"
"Iya," jawab Kesatria Joguang dengan hormat. "Apakah Anda ingin mengatakan sesuatu?" Yang duduk di singgasana bertanya. "Master alam semesta memilikiku karena pertama, saya adalah pewaris," kata Kesatria Joguang. "Kedua, saya telah memutuskan untuk menyerah pada jalan Dewa Binatang karena saya tidak melakukan cukup perbaikan, dan saya berencana untuk mengikuti jalur ruang dan waktu. Ketiga, saya memiliki tubuh alternatifku, dan akhirnya sebagai salah satu klan Kongwan, aku mahir dalam pengendalian pikiran. Akan sangat mudah bagiku untuk membunuh Kaisar Sungai Padang." "Ya, kamu memang yang paling cocok dari semua orang dalam aliansi ras Rangga," kata makhluk di singgasana itu. "Namun, kamu harus membayar harga yang sangat mahal. Kehilangan salah satu tubuh seorang kesatria alam semesta akan sangat merugikanmu. Selain itu, kamu akan kehilangan kesempatan untuk mewarisi dan melangkah ke sekolah dewa leluhur selamanya." Kesatria Joguang berdiri diam mendengarkan dengan hormat. "Aliansi akan memberi Anda kompensasi untuk semua yang akan Anda hilangkan. Apakah Anda tahu bagaimana Anda akan membunuhnya?" kata makhluk cantik itu. "Berdasarkan apa yang aku tahu, Kaisar Sungai Padang telah menerima tantangan dan dia tinggal di istananya sepanjang waktu," kata Kesatria Joguang. "Seorang ahli waris memiliki kendali mutlak atas istananya sendiri. Jika dia berani masuk tanpa izin, Danau Aurora 5 warna akan menyerang pelanggar dan membunuhnya seketika. Aku hanya bisa menunggu manusia itu keluar." "Tahukah kamu memancing dia keluar?" tanya makhluk itu di singgasana. "Cara yang paling melelahkan tapi juga cara terbaik adalah menunggu sampai manusia itu keluar sendiri," kata Kesatria Joguang dengan hormat. Makhluk cantik itu menatap Kesatria Joguang dan tersenyum. "Anda tenang, namun saya harus mengingatkan Anda bahwa Anda sebaiknya menggunakan kontrol pikiran atas Kaisar Sungai Padang. Setelah Anda mengambil pikirannya, manusia mungkin memutar balik waktu dan membangkitkannya. Tentu saja, Anda juga dapat memilih untuk membunuhnya langsung jika Anda tidak bisa mengendalikan pikirannya." "Ya," Satria Joguang menjawab dengan hormat. Scene berganti. Di Pulau Bauhinia, Kesatria Joguang berjalan perlahan, sementara semua ahli waris lainnya berusaha menjaga jarak darinya, menunjukkan rasa hormat kepada seorang kesatria alam semesta. Kesatria Joguang senang dengan perlakuan ini, namun dia mengerutkan kening saat melihat istana di kejauhan yang menyerupai jangnan di bumi. "Saya seorang kesatria alam semesta di sini, namun bagi makhluk di klanku dan aliansi ras Rangga, saya tidak seberapa dibandingkan dengan manusia itu. Satu-satunya cara untuk membunuh Kaisar Sungai Padang adalah membiarkan diriku dibunuh oleh Danau Aurora 5 warna. Kemudian setelah aku dibangkitkan, aku hanya bisa menjalani kehidupan rahasia selamanya, atau hanya terbatas pada wilayah ras Rangga. Jika tidak, umat manusia akan membunuhku untuk membalas dendam atas bakat mereka. Sungguh menyedihkan," kata Kesatria Joguang. Dia merasa tidak berdaya dan putus asa. Bahkan klannya tidak bisa menolak perintah ras Rangga, apalagi dia. 2 hari kemudian, makhluk bayangan seperti ular berdiri di puncak gunung dan melihat ke bawah. "Mengorbankan diriku untuk membunuhnya. Master Serigala Langit berjanji akan membawaku kembali. Namun, aku akan kehilangan kesempatan untuk mengikuti jalan Dewa Binatang selamanya. Bahkan jika aku dibangkitkan, dan juga aku akan diburu sampai akhir zaman oleh umat manusia," gumam makhluk bayangan ular itu. Ras robot, ras iblis, dan ras Rangga telah mengirimkan semua yang kuat. Namun, mereka semua telah mengirim kesatria dari ras lain daripada yang dari ras mereka sendiri. Mereka harus membayar ras lain daripada menjadi terlalu tirani dalam tuntutan mereka. Itu adalah harga untuk mempertahankan aliansi. Waktu pun berlalu dan Luo Feng terus bertarung 1000 pertempuran setiap hari, seperti rutinitasnya. Di dunia pertempuran, Luo Feng mengenakan baju besi hitam, terbang di atas reruntuhan kota. Dia memiliki sayap hitam di punggungnya, dan saat dia melambaikan tangannya, 600 bola emas terbang kembali. Setelah hampir 2 tahun dan lebih dari 620.000 pertempuran,
Luo Feng akhirnya menyelesaikan semua pertempurannya. Semua pertempuran telah selesai, bisik Luo Feng sambil melihat gelombang kekuatan dewa di kejauhan. Di Pulau Bauhinia ada banyak istana untuk ahli waris dari berbagai ras. Beberapa ribu mil jauhnya dari rumah Luo Feng ada rumah kuno seperti pohon mati besar yang merupakan kediaman pewaris tingkat kaisar dari klan Serangga. Di atas manor, seorang kesatria alam semesta berdiri diam. Perintah dari aliansi, aku akan tinggal di istanamu untuk sementara dan kamu tidak boleh membocorkan informasi ini, kata kesatria persepsi cahaya kepada pewaris tingkat kaisar. Ya, kesatria, jika kamu ingin aku melakukan sesuatu untukmu, tolong beritahu aku. Aku akan berada di ruang tersembunyi, jawab ahli waris itu dengan hormat. Baiklah, pergilah, kesatria persepsi cahaya mengangguk. Setelah pewaris pergi, kesatria persepsi cahaya adalah satu-satunya yang ada di lantai atas. Duduk dengan menyilangkan kaki, dia melihat rumah Kaisar Sungai Pedang di kejauhan. Meskipun aliansi klan Serangga memiliki hampir 10.000 ahli waris di Pulau Bauhinia, hanya beberapa lusin dari mereka yang dapat melihat rumah Kaisar Sungai Pedang dengan jelas dari tempat tinggal mereka. Rumah kesatria persepsi cahaya. Ini adalah satu-satunya cara untuk mengawasinya. Begitu Kaisar Sungai Pedang keluar, aku bisa melihatnya. Hari ini, pertempurannya akan berakhir. Dia mungkin akan keluar. Kesatria persepsi cahaya menatap rumah Luo Feng. Secara total, 626.183 ahli waris telah menantang Luo Feng. Dan hari ini adalah hari di mana dia dijadwalkan untuk menyelesaikan semua pertempuran. Dengan sedikit kesadarannya terhubung ke dunia kemuliaan, kesatria persepsi cahaya melihat catatan pertempuran Luo Feng yang selalu berubah di buku hitam. 32 pertempuran terakhir, gumamnya. Saat memikirkan catatan pertempuran Luo Feng yang hebat, kesatria persepsi cahaya tidak bisa membantu, tetapi memiliki perasaan campur aduk. Jika makhluk agung lainnya tahu bahwa kamu begitu kuat, mereka tidak akan menantangmu kecuali mereka cukup percaya diri untuk menang, kata kesatria persepsi cahaya pada dirinya sendiri. Jika saya bisa memiliki poin kemuliaan ini, saya mungkin memiliki kesempatan untuk menjadi master alam semesta. Ia memeriksa buku itu lagi. Semua pertempuran telah selesai. Dengan matanya yang berbinar, kesatria persepsi cahaya menatap rumah Luo Feng dengan lebih intens. Terlepas dari 3 kesatria yang dikirim dari klan robot, klan serangga, dan klan iblis, beberapa makhluk hebat dari ras lain juga menonton dalam diam. Meskipun mereka tidak turun tangan, mereka tidak keberatan melihat pertempuran yang signifikan. Semua orang menunggu dengan diam. 1 jam berlalu, lalu 2 jam, lalu 3 jam. Termasuk kesatria persepsi cahaya. Ketiga kesatria itu tersembunyi di 3 tempat berbeda, di mana mereka dapat mengamati rumah Kaisar Sungai Pedang. Semuanya menunggu dengan sabar, termasuk makhluk agung dari ras lainnya. Mungkin Kaisar Sungai Pedang lelah. Setelah bertarung terus-menerus untuk waktu yang lama, dia mungkin akan segera keluar. Hari pun berlalu, lalu 2 hari, lalu 3 hari. Akhirnya, para kesatria alam semesta dan ahli waris tingkat kaisar yang terus-menerus menatap rumah Luo Feng menjadi sedikit gelisah. Apakah Kaisar Sungai Pedang akan bersembunyi di mansionnya selamanya? Mereka bertanya-tanya. Tapi dia harus keluar untuk menerima warisannya di lorong warisan di depan istana Pulau Bauhinia, kan? Klan lain cukup bingung, namun kenyataannya Luo Feng tidak pernah keluar. Di alam semesta virtual, Teluk Bintang 9 di Gunung Nagaita. Selama beberapa hari terakhir, Luo Feng tidak melakukan apa-apa selain menghabiskan waktu bersama keluarganya. Meskipun dia sangat gigih tentang kultivasinya, dia tidak bisa mengabaikan keluarganya. Ayah, apakah kamu tahu? Kata Luo Feng sambil tertawa. Adik laki-laki menyebabkan masalah besar saat berpetualang di alam semesta. Tapi yang menakjubkan adalah bahwa penguasa Ganwu, makhluk paling kuat di alam semesta Ganwu, menyelamatkannya. Susin tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Luo Feng, disiplinkan anakmu. Dia memang membuat kekacauan kali ini. Apa masalahnya?
Luo Feng memandang putranya, Luo Hai, dengan rasa ingin tahu. Tidak ada, kata Luo Hai. Saya hanya ingin membuat nama untuk diriku sendiri dengan kekuatanku tanpa memamerkan identitasku saat berpetualang di alam semesta. Dan kemudian saya membuat marah seseorang. Dia sangat sombong karena dia memiliki guru abadi setingkat kaisar. Karena ayahku adalah murid dari pemimpin kota Primal Chaos. Kenapa kau harus takut pada bajingan seperti itu? Jadi kalian bertarung? Tanya Luo Feng tersenyum. Luo Hai mengangguk. Ya, si idiot itu hampir tidak bisa mengalahkanku. Namun gurunya Kaisar Abadi muncul pada akhirnya. Dengan marah dia menyerangku. Dan tanaman yang kubawa bukanlah tandingannya. Karena saya sedang berpetualang dengan teman-temanku dari Ganbu. Berita bahwa kami terlibat perkelahian dengan Kaisar itu dengan cepat sampai ke Ganbu. Tanpa diduga, penguasa Ganbu muncul secara pribadi dan melindungi kami. Luo Feng sedikit terkejut bahwa selama 10.000 tahun, putranya untuk pertama kalinya memprovokasi makhluk agung yang merupakan abadi tingkat kaisar. Lain kali lebih berhati-hati, kata Luo Feng. Luo Feng, penguasa Ganbu telah memperlakukan keluarga kami dengan baik, kata Su Xin. Tidak hanya dia menyelamatkan Luo Hai beberapa tahun yang lalu, tapi dia juga memberi kami wilayah sebesar 12 medan bintang setahun yang lalu. Terlebih lagi, wilayah itu adalah 12 medan bintang di sekitar kampung halaman kami. Medan bintang Gunung Naga Hitam. Bangsawan di alam semesta Ganbu adalah orang-orang yang telah membuat pengaturan seperti itu untuk memberi kompensasi kepada bangsawan dari 12 bintang itu. Setahun yang lalu, Luo Feng agak terkejut. Tampaknya penguasa Ganbu mendapat informasi yang baik, kata Luo Feng pada dirinya sendiri. Tanpa mengunjungi Luo Feng, Kaisar Ganbu diam-diam telah membantu keluarga Luo Feng berkali-kali. Kaisar Ganbu, aku akan mengingat kebaikanmu, kata Luo Feng pada dirinya sendiri. 9 hari telah berlalu sejak Luo Feng menyelesaikan pertempurannya. Di Pulau Bauhinia, makhluk besar dari berbagai ras yang ingin membunuh Luo Feng masih menunggu dengan sabar hingga dia keluar. Di rumah Luo Feng di pavilion dekat danau, dengan penuh kebanggaan, Luo Feng memegang gelas anggur dan berkata pada dirinya sendiri, 621.081 menang dan 5.102 kalah. Lebih dari 610.000 poin kemuliaan. Dengan setiap 100 poin kemuliaan, saya dapat menukar 1 peluang warisan. Hahaha. Pewaris dari klan lain berencana untuk mempermalukanku, tetapi akulah yang mendapat manfaat secara signifikan. Meskipun banyak saingan lain mengalahkanku, mereka beruntung, sama sepertiku cukup beruntung untuk mengalahkan ahli waris lainnya. Sehubungan dengan poin yang terkumpul, Luo Feng menempati peringkat pertama. Bagaimanapun, 621.081 kemenangannya adalah prestasi yang mengesankan. Makhluk hebat yang menduduki peringkat kedua hanya memiliki 9.822 kemenangan. Setelah begitu banyak pertempuran, setelah memperoleh lebih banyak pemahaman tentang Dao dari Dewa Binatang, namun demikian, tidak terburu-buru bagiku untuk menerima warisanku, karena ini baru 2 tahun sejak warisan terakhirku. Saya perlu berkonsentrasi untuk menyelaraskan pengalamanku. Melalui kesempatan ini, saya harus sepenuhnya memahami warisan tahap ketiga. Setelah itu, saya dapat berangkat untuk mencari kehidupan khusus yang cocok untuk tubuh ketigaku. Luo Feng telah membuat rencana terperinci dan tidak mau melakukan kecerobohan apapun. Tanpa ragu, Luo Feng duduk dengan menyilangkan kaki dan mulai mempelajari Dao Dewa Binatang di atas pavilion dekat danau. Di Pulau Bauhinia, kesatria, persepsi cahaya, dan 2 kesatria lainnya masih menunggu dengan sabar sampai Luo Feng muncul. Ahli waris dari ras lain sudah menyerah. Banyak dari mereka yang diam-diam mengutuk Luo Feng. Dia bersembunyi di rumahnya tanpa keluar, kata mereka. Benar-benar manusia yang mengerikan. Tapi dengan begitu banyak poin kemuliaan, bagaimana mungkin kamu tidak pergi ke tanah warisan? 1 tahun berlalu, lalu 2 tahun, 3 tahun, 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun. Pada awalnya, kesatria persepsi cahaya mengamati rumah Luo Feng dengan memperhatikan penuh selama 3 tahun.
dia juga mengutuknya secara diam-diam. Kemudian saat dia mulai berkultivasi, dia hanya menggunakan sedikit kesadarannya untuk mengawasi Luo Feng dan tidak repot-repot untuk mengutuk manusia itu lagi. Seiring berjalannya waktu, kesatria persepsi cahaya mengeluarkan robot cerdas dan memilih untuk membiarkan robot itu mengawasi rumah Luo Feng. Dia tidak ingin mengawasi tempat tinggal Luo Feng lebih lama lagi. Tunggu saja, suatu hari kamu akan pergi untuk menerima warisan dan aku akan menunggumu, kata kesatria persepsi cahaya. Dia tidak punya pilihan lain selain menunggu. Dalam sekejap mata, 900 tahun telah berlalu. Wow, 900 tahun kontemplasi, kata Luo Feng dengan gembira. 620.000 pertempuran itu sangat bermanfaat bagiku. Aku telah mencapai kemajuan luar biasa dalam pemahaman hukum ruang angkasa dan konsepsi dewa binatang. Dan aku hampir memenuhi tahap ketiga Dao Dewa Binatang. Luo Feng telah mengembangkan hukum perpaduan ruang dan emas. Dengan memahami fusi, Luo Feng juga memperoleh lebih banyak wawasan tentang hukum ruang. Sekarang, tubuh asliku dan tubuh kedua binatang bertanduk emasku bisa berteleportasi. Tapi saya masih belum memahami dua aspek utama lainnya tentang hukum ruang, pikir Luo Feng. Tiba-tiba, Luo Feng berdiri. Waktunya untuk pergi. Jika aku pergi untuk menerima warisan sekarang, aku yakin aku bisa segera memenuhi volume ketigaku. Luo Feng melihat gerbang rumahnya di kejauhan. Beberapa saat kemudian, di tengah keheningan, Luo Feng membuka gerbang mansionnya yang mengeluarkan suara mencicit dan berjalan keluar sambil tersenyum. Pada saat ini, tidak ada ahli waris yang secara pribadi mengawasi kediaman Luo Feng. Bahkan 3 kesatria alam semesta telah mengatur robot atau budak untuk melakukan pekerjaan mereka yang sekarang melaporkan berita tersebut. Tuanku, pintu rumahnya terbuka. Tuanku, Kaisar Sungai Pedang telah keluar. Tuanku, dia ada di sini. Dengan gemetar hebat, 3 kesatria alam semesta di 3 tempat tinggal di Pulau Bauhinia segera bangun. Dalam sekejap, beberapa ahli waris lain yang juga telah mengirimkan budak atau robot untuk mengawasi rumah Kaisar Sungai Pedang juga sedang bergerak. Bersambung, apakah Luo Feng akan selamat dari rencana pembunuhan itu? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah!